Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini nampaknya ada sesuatu hal yang menarik begitu kan ya. Apa bang? Pak Purbaya memprediksi bahwa akan ada pergantian kekuasaan di Februari tahun depan. Wih, pergantian kekuasaan. Coba garis bawahi dulu begitu kan ya, pergantian kekuasaan. Pergantian kekuasaan ini apakah Pak Purbaya ini dipecat atau diganti atau Presiden Prabowo yang lengser? Hitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan terjadi pergantian kekuasaan yang kosnya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu disadari oleh Presiden yang sekarang, Presiden Prabowo. Makanya saya dimasukin, ayo lo betulin. Ya udah, kita betulin sedikit-sedikit. Kenapa saya dianggap bisa betulin? Udah wartawan ya. Oh, ini wartawan semua lagi. Ini forum wartawan. Aduh. Ya udah, nggak apa-apa deh. Udah nggak ada rahasia-rahasiaan. Jadi pada waktu itu hari Sabtu Minggu sebelum saya dilantik, jadi saya lucu deh. Cara Pak Prabowo menilai orang tuh untuk saya aneh. Hari Jumat, Pur dipanggil ke Hambalang, datang ke saya situ. Duduk 3 jam dengerin dia presentasi sama orang lain, nggak ngapa-ngapain, dengerin. Besoknya lagi, datang lagi. Duduk 2 jam, 3 jam, nggak ngapa-ngapain tuh. Dengerin, dia cuma ngeliat gua aja. Oh, udah. Kayaknya dia lihat itu. Pakai ini. Hari Minggu, saya dipanggil di sana. Saya pikir waktu itu udah 2 hari ketemu, nggak ngomong apa-apa. Kalau hari Minggu waktu itu saya nggak ngomong, udahlah, nggak ada kans untuk bicara lagi. Ya waktu ketemu rapat cuma berlima. Saya ceritain, Pak, kanan begini. Saya bilang tadi saya takut-takutin. Pak, Februari Pak. Oh gitu ya? Iya. Nah itu a secret to my success katanya. Kita takut-takutin dia. Tapi enggak, memang ancaman serius. Saya beberkan data-data yang panjang dan... Nah ini yang mesti begitu kan ya, timbul pertanyaan-pertanyaan besar. Pak Purbaya mengatakan saya sebagai Menko sekaligus dukun. Kira-kira seperti itulah ya. Memprediksi begitu kan, ada pergantian kekuasaan. Siapa di balik ini semua? Wih. Pak Purbaya ini beberkan alasannya ditunjuk jadi Menko yang ngaku ya takut-takuti Prabowo bakal lengser tahun depan. Kabarnya begitu. Jadi saya kira apakah ini benar atau tidak begitu kan ya. Walaupun ya Pak Purbaya ini setengah dukun meramal soal pergantian kekuasaan di tahun 2026, apakah bisa begitu? Nah, dengan benar atau tidak begitu dengan pernyataan Pak Purbaya ini. Artinya, kalau diganti kekuasaannya, mungkin posisi Gibran yang naik tahta. Apakah benar ya menurut pengamat Koni? Menurut Ibu Koni mengatakan bahwa Prabowo begitu hanya berarti setengah tahun yang memimpin negara kita ini. Lalu kemudian diganti Gibran kabarnya. Benar nggak begitu dengan pernyataan ini? Nampaknya sudah banyak yang meramal itu. Apakah Pak Purbaya sendiri yang kemudian dipecat karena terlalu pro terhadap rakyat? Apa-apa rakyat sehingga banyak musuhnya begitu. Bisa saja begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa ketika Pak Purbaya mengatakan di era SBY lebih makmur dibandingkan dengan Jokowi, ya, banyak relawan-relawan termul kebakaran jenggot minta Pak Purbaya ini dipecat. Apakah ini ada nuansa-nuansa intervensi begitu sehingga Pak Prabowo luluh untuk bisa memecat Pak Purbaya? Masyarakat santai Pak. Masyarakat ada di belakang Bapak. Masyarakat ada di belakang Bapak, ya. Kenangan-kenangan Bapak yang memperjuangkan terhadap rakyat pasti dibicarakan terus-menerus, Pak, ya. Apa-apa kalau berbicara kalau bersama dengan rakyat tetap dibicarakan, Pak. Seperti Pak Jonan memperjuangkan, wah ini Pak rugi kalau kereta cepat dibangun.
Terbukti kan sekarang. Ya jadi artinya apa? Artinya ucapan-ucapan Pak Purbaya ini bisa saja benar begitu kan ya. Dengan mengatakan bahwa memprediksi begitu kan tahun depan di bulan Februari akan ada pergantian kekuasaan. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Wah. Kok kenapa Bang? Kok ketawa terus Bang? Wah, kenapa ya? Kalau ada orang di Indonesia membereskan bangsa dan negara kita, pro terhadap rakyat, membereskan ekonomi kita, ingin memajukan bangsa dan negara kita, itu banyak musuhnya. Banyak musuhnya, Bos. Ya, apalagi ya sekarang ini Pak Purbaya, saya yakin banyak musuhnya. Mereka yang mengkritik Pak Purbaya itu adalah di kalangan politisi, ya. Di kalangan para pejabat pasti mereka mengkritik habis-habisan terhadap Pak Purbaya. Sedangkan Pak Purbaya sendiri bekerja dengan rakyat, dengan hati, dengan ikhlas. Disitulah letak perbedaannya begitu. Kalau ada menteri, 5 orang saja menteri seperti itu, yakin Indonesia itu akan maju. Ya, orang-orang di sekeliling kita banyak kepentingan-kepentingan terselubung. Ada oligarki begitu kan ya. Di masa lalu masih ada di situ begitu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, yang terjadi membangun suasana sana sini dan sebagainya. Nah, maka dari sini ya para termor-termor di situ mengkritik habis-habisan begitu. Coba kita baca dulu begitu. Kalau menteri ya yang salah ini. Artinya era Pak Jokowi rakyat makmur ya, bersih tanpa ada yang korupsi, ekonomi kuat. Presiden paling hebat sedunia, paling jujur dan amanah. Ya, kita buktikan aja begitu kan. Ya, sudah banyak buktinya ya. Inilah komentar-komentar salah satunya. Wis, nggak usah diledeni Pak. Biar sampai jenggotnya habis terbakar, paling yang diungkap proyek Hambalang yang mangkrak. Tapi kereta cepat yang membuat hutang tidak mampu bayar, PT KAI bisa bangkrut tidak disebut. Benar juga begitu kan? Benar juga begitu. Itulah cara-cara mereka. Coba bayangkan. Sekarang yang membela Jokowi begitu kan ya. Soal kereta cepat siapa begitu? Nggak ada. Karena mereka kapasitasnya nol. Kalau bela masalah soal ijazah palsu, keluar mereka mengandalkan otot, ya tanpa mengandalkan ya data wawasan. Itulah termol mereka begitu. Ngapain begitu kan ya? Makanya dalam konferensi pers APBN kita edisi Oktober 2025 begitu pada hari Selasa kemarin, Menteri Keuangan Pak Purbaya ini mengatakan bahwa posisi defisit APBN 2025 itu 371, triliun ya. Sasaran defisit RI pada tahun ini sebenarnya mencapai 2,78 triliun. Ini masih warisan Sri Mulyani dong ya. Masih warisan Sri Mulyani di situ begitu. Kenapa? Karena Pak Purbaya ini menjabat masih 5 tahun, masih 1 bulan begitu kan ya. Jadi salah satu yang kemudian defisit di situ ya di zaman sebelumnya begitu. Salah satu titipan rusaknya Mulyono dan Mulyani adalah ya defisit anggaran APBN ratusan triliun, belum lagi hutang beserta bunganya, belum lagi uang negara yang dikorupsi. Kata netizen seperti itu. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Makanya Pak Purbaya ini begitu walaupun banyak diprotes oleh Bang Himbara, diprotes sana sini dari pejabat, dari kalangan politisi, biasa-biasa aja di situ begitu. Makanya dengan tegak, dengan gagahnya, dengan percaya dirinya Pak Purbaya ini hanya takut kepada Pak Prabowo begitu. Ini langkah yang bagus. Makanya Menteri Keuangan Pak Purbaya di Sewedai membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk dirinya sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani. Ternyata dia mengaku sempat menakut-nakuti Prabowo bahwa pada bulan Februari 2006 Ketua Umum Partai Gerindra itu bakal jatuh. Mulanya Pak Purbaya itu menyebutkan akan terjadi demo besar-besaran jika terjadi ya perlambatan ekonomi secara terus-menerus. Nah, benar memang. Ya, kita tahu bahwa kritikan-kritikan dari masyarakat banyak begitu kan ya. Dia mengungkapkan salah satu contohnya adalah ketika terjadinya demo di berbagai wilayah pada 25 Agustus ya.
sampai 30 Agustus kemarin 2025 begitu, banyak demo habis-habisan. Pasalnya dia meyakini bahwa perlambatan ekonomi tersebut berujung pada aksi demonstrasi. Ekonominya lambat, masyarakat susah, masyarakat seolah-olah ya dijekik dengan pajak daerah banyak yang naik begitu kan, banyak yang munggah dan sebagainya. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kecewa masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan dari seseorang menteri begitu. Bukan presidennya Prabowo sendiri begitu kan. Untunglah Prabowo sendiri ya bisa mengendalikan ini semua. Kalau toh pada hakikatnya Presiden Prabowo ini lengser, siapa yang mau ganti begitu? Ya Gibran posisinya, bro. Ya Gibran posisi yang mengganti di situ begitu. Makanya tidak heran terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan Pak Purbaya Sedewa ini begitu kan, yang menilai bahwa rakyat lebih makmur di era SBY dibandingkan dengan Joko Widodo begitu kan. Nah, kelompok relawan pro Jokowi ini bereaksi keras, bahkanlah Laskar Cinta Jokowi meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Pak Purbaya dari jabatannya. Kan? Apa-apa harus dicopot begitu. Kok bisa-bisanya ada seperti itu begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Nggak tahu lagi konsepnya ini gimana begitu kan ya. Konsepnya ini gimana begitu. Kelompok-kelompok relawan ini ya kok bisanya begitu kan ya. Kalau toh pada akhirnya Pak Purbaya ini pro terhadap rakyat, kan punya dampak juga ke kelompok-kelompok relawan Jokowi. Apa-apa lebih murah. Ya sana sini lebih murah. Ini berdasarkan data yang dipublikasi oleh Pak Purbaya. Jadi saya kira ya benar begitu Pak Purbaya mengatakan di era Jokowi begitu membangun infrastruktur ini, membangun infrastruktur itu. Tapi dampaknya kepada masyarakat apa coba? Ya hasilnya ngutang hampir berapa triliun begitu kan. Ya 8.000 triliun. Kita lihat saja di era zaman SBY begitu. Orang-orang makmur, apa-apa murah begitu kan ya. Jadi sekarang ini kepemimpinan dari seorang Jokowi dampaknya terlalu kecil lah kepada masyarakat begitu. Apa begitu kan ya? Kalau hanya mengandalkan bantuan bansos sana sini, itu kan uang rakyat. Ya. Tidak ada terobosan baru yang menjadi income kepada APBN. Kereta cepat apa yang mau diandalkan? Baru 50 tahun, dari 40 tahun sampai 50 tahun baru Indonesia itu untung kereta cepat. Itu belum lagi dikorupsi begitu kalau ada dugaan-dugaannya. Jadi saya kira dengan proses seperti ini begitu langkah Pak Purbaya baik begitu. Perlu diapresiasi yang sangat-sangat luar biasa. Keren bos, keren begitu kan. Ya, makanya Pak Purbaya mengatakan, wah jangan-jangan kalau Pak Prabowo ini lengser, wah ngeri bos. Jadi inilah salah satu pandangan dari Pak Purbaya begitu pernah menyampaikan kepada Pak Prabowo begitu kan ya. Jangan sampai perekonomian kita ini turun dan lesu dan masyarakat itu kecewa. Kalau masyarakat kecewa ada demonstrasi besar-besaran sehingga apa yang terjadi begitu selangkah lagi mungkin Pak Prabowo pada waktu itu begitu bisa saja dilengserkan begitu kan. Ya akibatnya apa yang terjadi? Ya Gibran bisa naik tahta. Dibandingkan Gibran naik tahta mending pertahankan Prabowo. Akhirnya apa dong? Gagal mereka begitu kan. Ya, posisi melengserkan Prabowo gagal di demo itu gitu. Semua narasi-narasi yang buruk kepada Prabowo ya. Narasi-narasi DPR yang kecewa terhadap DPR. Makanya yang dilampiaskan kepada Presiden Prabowo begitu. Ya, apa-apa, wah ini Presiden Prabowo salah. Oh ini presiden ini Prabowo ya, terutama termol-termol mereka yang mengkritik habis-habisan itu begitu. Nah, kalau kita melihat dengan apa yang kemudian disampaikan ini, menurut Laskar Cinta Jokowi ini ya mengklaim tidak mencerminkan kondisi real masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional terus menurun ya dari 10,96% ya 2014 menjadi 9,3% 2024. Itu kan 10 tahun memimpin. 10 tahun bro memimpin bro ya, bukan 5 tahun begitu kan ya. Jadi saya kira walaupun data-data seperti itu coba kita lihat saja angka kemiskinannya begitu. Salah satu komentar netizen apa? Ini prediksi yang bakal diamini ya para ekonom, pergantian kekuasaan maksudnya adalah desakan masyarakat untuk Prabowo mundur. Karena ekonomi ambruk, kondisi ini bisa memicu kemarahan masyarakat dan bisa dimanfaatkan lawan politiknya untuk lengserkan Prabowo. Ya ekonomi saat ini memang kritis ya.
setidaknya dia jujur hal itu. Betul begitu. Makanya Pak Purbaya hati-hati Pak. Jangan-jangan Bapak nanti begitu kan ya, yang digulingkan. Jangan-jangan Bapak yang digulingkan nanti begitu. Hati-hati nih Pak Purbaya begitu kan ya. Tapi tergantung presidennya. Kalau Presiden Prabowo ini kuat, saya kira tidak mungkin ya. Menggulingkan Pak Purbaya ini saya kira tidak mungkin. Ya semoga langgeng sampai 5 tahun. Sampai ekonomi beres. Sampai ekonomi ini benar-benar nyata di depan publik, di depan masyarakat bahwa apa yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo, apa yang diperjuangkan oleh Pak Purbaya ini benar-benar ada dampak positif yang lebih banyak ya kepada masyarakat begitu ya. Bukan bantuan Pak. Apa-apa bansos, bantuan, bansos. Ya, apa-apa di situ begitu kan. Di tengah jalan bagi-bagi bansos, sudah tidak layak zaman-zaman seperti itu begitu. Makanya ini banyak pro dan kontra begitu. Sebaiknya videonya dilanjutkan. Kalau perekonomian nggak segera dibenahi ya begitulah kira-kira. Semua geng Solo dan menteri-menteri bawahnya Jokowi harus diusut dan diproses secara hukum. Ini komentar salah satu netizen. Ngeri-ngeri sedap. Itulah komentar-komentar netizen. Makanya yang saya tekankan tadi, kalau Pak Prabowo ini lengser, maka jelas apa yang disampaikan Ibu Koni begitu berarti benar pengamatnya begitu. Bukan ecek-ecek. Tapi kalau Prabowo tidak lengser, ya Menteri Keuangan yang lengser, ya perlu dipertanyakan juga begitu. Makanya saya yakin dan saya yakinnya Presiden Prabowo dengan Pak Purbaya ini kuat. Nggak tahu lagi kalau ada intervensi dari seorang Jokowi, nggak tahu lagi begitu kan? Untuk mengamankan kereta cepat menggunakan APBN, ganti saja Pak Purbaya, misalnya begitu kan? Dengan adanya apa? Intervensi kepada Presiden Prabowo. Semoga saja tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.